Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrida Nurhayana Ramadhani. Saya dari kelas 12 MIPA 1, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabinet di era demokrasi parlementer dan pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Pemerintahan masih meraba-raba dari bentuk sistem pemerintahan yang akan diterapkan. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Penggunaan politik liberal di Indonesia ternyata tidak cocok karena kabinet dengan mudah saling menjatuhkan apabila tidak cocok dengan program pemerintah. Setelah dibubarkan RES sejak tahun 1950, RI melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik. Pada pemerintahan Indonesia, pada masa ini, pergantian kabinet partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR. Dan dalam waktu 5 tahun 1950 hingga 1955, PNI dan Masyumi silih berganti memakai kekuasaan dalam 4 kabinet. Ada pun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan. Yang pertama adalah Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasir atau bisa disebut dengan Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak urut, serta karena tidak diberikannya kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat formasinya, di mana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, M.R. Asyad, I.R. Juanda, serta Prof. D.S. Sumitro Djodikusumo. Program pokok dari Kabinet Nasir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Lalu yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. Lalu yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Lalu, yang keempat ada mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima ada memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Lalu ada keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Nasir antara lain. Yang pertama adalah bidang ekonomi ada Sumitra Plan yang merubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Lalu yang kedua adalah Indonesia masuk PBB. Lalu yang ketiga berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Selanjutnya adalah kendala atau masalah yang dihadapi selama Kabinet Nasir. Yang pertama, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Lalu yang kedua adalah penerapan Sumitra Plan Pengusaha Nasional dan diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan di penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Lalu yang ketiga ada timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPR dan DPRD.
Yang kedua adalah Kabinet Sukiman 27 Maret sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden menunjukkan Soekarno Ketua PNI menjadi formatur hampir 1 bulan. Beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari 28 Maret hingga 18 April 1951. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidikirjo dan Soekarto PNI dan Sukiman Sudiarto Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Masyumi Sudiarto PNI yang dipimpin oleh Sukiman. Program pokok Sukiman yang pertama menjamin keamanan dan ketentraman. Lalu yang kedua mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraris agar sesuai dengan kepentingan petani. Lalu yang ketiga ada mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Kelima, di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan menyelesaikan pertikaian buruh. Hasil dan prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Sukiman yaitu tidak terlalu berarti, karena programnya melanjutkan program Nasir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Atau masalah yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman. Yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika Serikat. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Lalu yang ketiga ada masalah Irian Barat belum juga teratasi. Keempat, hubungan antara Sukiman di militer yang kurang baik. Tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungan kepada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan Ketiga adalah Kabinet Wilopo 3 April sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidikirjo Soekarto PNI dan Prawoto Mungkus Sosmito dan Masyumi menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menuju Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet tersebut mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PS. Program dalam negeri Wilopo. Yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum konstituen DPR dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Lalu program luar negeri. Yang pertama, menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda. Lalu yang kedua ada mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Lalu kabinet tidak memiliki prestasi yang bagus, tapi sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul. Program dalam negeri Wilopo. Yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum konstituen DPR dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat
dan pemulihan keamanan. Lalu program luar negeri. Yang pertama, menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda. Lalu yang kedua ada mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Lalu kabinet tidak memiliki prestasi yang bagus, tapi sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul. Program dalam negeri Wilopo. Yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum konstituen DPR dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Lalu program luar negeri. Yang pertama, menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda. Lalu yang kedua ada mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Lalu kabinet tidak memiliki prestasi yang bagus, tapi sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang kurang banyak, terlebih setelah terjadinya penurunan hasil panen, sehingga kebutuhan biaya besar untuk mengimpor beras. Lalu munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua disebabkan oleh rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Lalu terjadinya peristiwa tanggal 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut merupakan upaya pemerintahan untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga muncul sikap yang tidak senang di kalangan partai politik, sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Lalu munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Sesuai dengan perjanjian KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk mengembalikan Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat TNI Indonesia terhadap Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1905. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah perbuatan dan salah kata yang disengaja maupun disengaja, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah perbuatan dan salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.